Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fatma Safitri selaku moderator dari kelompok 1. Sebelumnya ingin berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Adi Susanto, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Abdul Muhid dan Altaf Rafael. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Tangkap Porsen Fase 2. Jadi, untuk parameter desain yang pertama itu yaitu lampu. Eh, kita memakai lampu yang bertegangan 50 watt. Kenapa kita pakai lampu bertegangan 50 watt? Karena beban dayanya yang rendah. Selain itu, memakai lampu dengan total beban daya sebesar 50 watt per unit ini masih relatif rendah karena mengandalkan turbin dari arus laut sebagai sumber energinya. Lalu yang kedua, meminimalkan ukuran turbin. Nah, dengan daya per unit ini, bisa menggunakan turbin arus laut yang lebih kecil dan lebih ringan dan mudah diintegrasikan pada kapal. Hal ini juga meminimalkan biaya perancangan serta instalasi turbin. Selanjutnya, yang kedua ini, kita memakai warna lampu warna hijau. Nah, kenapa kita pakai lampu warna hijau? Karena daya tarik terhadap spesies target ini seperti ikan pelagis kecil atau menengah, mereka memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap cahaya dengan panjang gelombang tertentu, terutama warna hijau. Dan untuk penetrasi cahaya optimal, lampu hijau LED ini dapat menyinari area air yang lebih luas dan lebih dalam dibandingkan warna lain seperti warna merah ataupun putih murni dengan daya yang sama. Sehingga ikan dari jarak yang lebih jauh pun dapat tertarik dan berkumpul di sekitar sumber cahaya. Ya, saya akan menjelaskan lanjutan yang sudah dijelaskan oleh Adya. Saya akan menjelaskan tentang generator DC 300 watt. Generator DC 300 watt ini dapat digunakan sebagai pengubah energi mekanik turbin menjadi energi listrik DC. Kapasitas 300 watt ini kita pilih itu karena kestabilannya mudah dianalisis dan mampu menunjukkan hubungan putaran, tegangan, dan daya secara jelas pada uji skala laboratorium. Generator ini juga cukup aman dan overload, sehingga cocok untuk prototipe pembangkit arus laut. Nah, di sini ada MPPT Solar Charge Controlling. Nah, Solar Charge Controlling ini kami menggunakan kapasitas 30 ampere. Nah, kapasitas 30 ampere ini dipilih untuk menangani arus puncak dari panel, terutama saat baterai dalam kondisi low power. Kemudian memberikan margin keamanan sehingga komponen tidak bekerja di batas maksimal. Kemudian meningkatkan umur dan keandalan sistem karena beban thermal pada controller yang lebih rendah. Selanjutnya, memungkinkan penambahan beban atau panel di masa depan tanpa perlu mengganti controller. Mungkin selanjutnya di sini ada blade turbine, yang mana di sini ada desain blade turbine berupa kincir ya. Nah, kita itu menggunakan 4 sudu blade turbine. Kenapa kita menggunakan 4 sudu blade turbine? Dikarenakan ketika semakin banyak jumlah sudu, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Sehingga ketika gaya awal sangat tinggi, maka kecepatannya pun diharapkan lebih tinggi dan memberikan keseimbangan yang baik antar torsi. Kemudian kita menggunakan diameter 0,4 meter itu dikarenakan untuk menentukan seberapa besar area yang disapu oleh turbin. Diameter 0,4 meter ini lebih optimal dibandingkan ukuran-ukuran yang lain dikarenakan penelitiannya pun sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian ada tinggi sudu 0,6 meter, ini adalah dimensi yang untuk turbin horizontal standar. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.